Oke, kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan karena kita terus boleh dapat kesempatan belajar bersama firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur semua karena pemeliharaan Tuhan di dalam batas-batas hidup kami di dunia ini. Tuhan terus menyertai kami. Dan sampai tugas kami selesai di dunia ini. Semua juga dalam rangka mempersiapkan kami untuk kami berperang dalam perang rohani. Untuk kami menyatakan kebenaran demi kebenaran di tengah-tengah ajaran yang menyimpang dari firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk menjadi murid Kristus yang terus berjuang memberitakan kebenaran kepada mereka yang belum mengenal kebenaran, kepada mereka yang masih tidak memahami kebenaran. Tuhan tolong agar kami semua boleh menjadi saksi bagi teman-teman kami. Kami serahkan doa kami serahkan waktu ini semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Saya mau share bahannya yang sudah kita bahas bersama. Ya, Pak, kita sudah belajar mengenai Ordo Salutis dan sudah beberapa sesi sampai hari ini sesi berapa tadi? Saya sampai lupa. 25. Sesi 25. Puji Tuhan ya. Kita sudah belajar bagaimana faktor yang sangat penting di dalam Ordo Salutis. Ordo Salutis itu ya urutan keselamatan rencana Allah. Ya, rencana Allah yang berkaitan dengan keselamatan. Dan rencana Allah yang berkaitan dengan keselamatan itu ada urutan-urutannya. Dan urutan-urutan itu demi manusia supaya tahu bagaimana Allah itu merencanakan keselamatan bagi umat manusia. Jadi seperti misalnya kita tahu bahwa ternyata kelahiran baru mendahului pertobat. Ya, saya ulangi, kelahiran baru mendahului pertobatan. Nah, itu kita memahami itu ya karena belajar tentunya kan. Nah, setelah mengerti, ini mendahului ini, ya itulah sebetulnya urutan-urutan dalam Ordo Salutis. Tetapi sebetulnya cara kerja Allah itu tidak dipengaruhi oleh waktu. Karena Allah itu di luar waktu dan ruang. Memahami cara kerja Allah di luar waktu dan ruang itu sudah melampaui batas kemampuan kita berpikir. Tapi nggak apa-apa, supaya Anda dan saya tahu bahwa kita ini di dalam waktu dan Allah melampaui segala waktu. Wah. Kalau Anda tidak mengerti ini, berarti Anda juga memasukkan Allah di dalam waktu. Padahal Allah tidak di dalam waktu. Allah menguasai waktu. Allah di luar waktu. Dan Allah mengontrol waktu. Dia yang menciptakan waktu. Itu yang harus saudara dan saya sadar. Jadi makanya ada pikiran-pikiran yang sulit untuk memahami keberadaan Allah dan cara kerja Allah. Karena cara kerja Allah itu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Cara Allah bekerja juga tidak
berproses. Maksudnya Allah itu tidak perlu berproses untuk merencanakan segala sesuatu. Itu Allah tidak memerlukan proses. Allah sendiri itu tidak perlu proses. Proses belajar misalnya. Apakah Allah perlu proses belajar? Ya jelas tidak. Tapi waktu Kristus menjadi manusia, ya dia memang kan sudah membatasi dirinya, merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Ya itu berarti Allah anak ini sedang di dalam merendahkan dirinya itu dia masuk di dalam prosesnya. Tetapi tetap sebetulnya Kristus itu maha kuasa dan melampaui segala proses. Makanya itulah yang bikin sulit mempelajari kristologi, di mana Kristus yang kekal menjadi manusia yang terbatas. Sehingga teologi kristologi itu tidak sederhana. Sangat sulit itu belajar kristologi. Ya. Tapi nggak apa-apa, jangan lalu menjadi putus asa atau patah arang. Sudahlah, sulit, percuma. Toh kita tetap nggak ngerti. Jadi kesimpulannya apa? Nggak usah belajar kesimpulannya. Toh juga nggak ngerti. Belajar pun nggak ngerti. Ya sudah, sama-sama nggak ngertinya. Nggak belajar juga nggak ngerti. Belajar pun nggak ngerti. Ya nggak usah belajar. Itu kesimpulan konyol. Ya. Dengan kita belajar, kita makin mengerti, kita sangat jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Itu menyebabkan saudara dan saya untuk terdorong lebih belajar lagi, bukan terus jadi males. Jadi males itu kalau belajar tidak ada gunanya, itu males memang. Tapi belajar itu, bukan tidak ada gunanya, sangat besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan Anda dan saya. Oke ya, jadi semua dalam penetapan Allah yang sempurna. Allah kalau menetapkan itu sempurna, bukan menetapkan separuh-separuh, setengah-setengah, enggak ada, sempurna dari Alfa sampai Omega. Itulah penetapan Allah, global, ya, menyeluruh, integrated. Sedangkan kalau kita merencanakan sih step by step, dicoba-coba dulu, lancar apa enggak, ada kendala apa enggak, kesalahan program. Mungkin ada kesalahan program, apa, diperbarui lagi, direvisi. Ya itulah saudara dan saya. Tapi jangan menyamakan Allah dengan Anda dan saya. Problemnya di situ. Seringkali manusia menyamakan Allah dengan manusia. Yang benar mana? Manusia yang diproses menuju pada kekudusan Allah, atau Allah yang diproses. Ya itu sudah tidak mungkin, itu tidak benar kalau Allah diproses. Allah perlu proses belajar mengerti manusia. Jadi Allah itu cuma taunya surga. Manusia dia tidak ngerti. Dia cuma taunya merentah-merentah. Karena dia Allah yang berkuasa. Tapi bagaimana dia menderita menjadi manusia? Allah perlu belajar. Ngawur simpulannya. Itu kalau Allah itu saudara dan saya, ya kita perlu belajar. Karena kita tidak maha tahu. Karena pengetahuan kita juga bisa salah. Bagaimana Allah bisa tidak maha tahu? Bagaimana Allah pengetahuannya bisa salah? Bagaimana rancangannya juga bisa salah? Bagaimana langkah-langkah untuk menyatakan dirinya dan kebenarannya juga bisa salah? Itu sudah bukan Allah, itu namanya nggak bisa salah. Ya, saya harap saudara paham di sini. Ya.
Oke, kita sudah bahas semua ini, penetapan Kristus membayar hutang dosa manusia, yaitu dengan mengalami maut, yang disebut sebagai musuh terakhir yang dikalahkannya. Sekali lagi, musuh itu bukan iblis, karena iblis itu tidak ada apa-apanya. Di hadapan Allah, iblis itu tidak ada hitungannya. Terlalu kecil iblis itu untuk Allah memusuhi iblis. Ada apa Allah memusuhi iblis? Allah tidak lalu mengerahkan tenaga, segala tenaga untuk mau membasmi iblis, tapi nggak bisa-bisa sampai sekarang. Itu kan cerita ngawur. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu iblis tetap berada. Loh, kok bisa iblis tetap berada? Jawabannya, iblis tetap berada karena diberi waktu oleh Tuhan. Diberi waktu apa? Untuk menjalankan nafsunya. Menjalankan hawa nafsu si iblis. Itu yang Tuhan kasih kesempatan. Jadi saudara jangan pikir iblis itu di luar kekuasaan Allah, di luar kendali Allah, lalu iblis punya kehendak bebas yang tidak terkontrol oleh Allah, lalu iblis bisa melawan Allah di luar dugaan Allah, di luar perhitungan Allah. Allah sampai terkaget-kaget melihat cara-cara iblis, lalu Allah juga mau mengalahkan iblis, nggak bisa-bisa. Sampai hari ini iblis tetap bercokol dan makin lama makin jahat. Tuhan sampai pusing ya cari jalan bagaimana bisa mengalahkan iblis. Dari dulu sampai sekarang nggak bisa kalah-kalah. Berarti iblis sama Tuhan tuh sama-sama kuat seperti yin dan yang. Saling beradu kekuatan, pinter-pinteran, ya, saling mau mengalahkan. Ayo, seperti orang bertanding di ring tinju. Wah, semua mau saya Allah sama iblis itu seperti dua orang yang sedang berkelahi di ring tinju. Wah, ayo pukul-pukulan, habisin. Konyol banget itu cerita itu, tidak pernah ada. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu iblis itu seperti tadi saya bilang, iblis itu kecil banget di mata Allah. Enggak ada apa-apanya. Tuhan memusnahkan iblis cuma tinggal sekali hembus. Hai iblis, lenyaplah engkau. Langsung iblisnya selesai. Apa yang sulit bagi Allah untuk membinasakan iblis? Dia mencipta segala sesuatu, mencipta malaikat, mencipta langit dan bumi, mencipta binatang, mencipta tumbuh-tumbuhan, mencipta pagi dan malam. Semuanya dengan firman, sekali bicara langsung jadi. Apa sulitnya bagi Allah untuk memusnahkan iblis sekaligus? Tidak sulit. Tapi Tuhan mau itu terjadi. Untuk apa? Banyak orang yang, Pak, kenapa ada kejahatan? Kenapa ada iblis? Kenapa? Gini. Banyak terus saya. Saya kadang-kadang kalau sudah orang tanya yang macam-macam yang tidak habis-habis itu, saya cuma jawab. Jawabannya cuma satu ayat saja. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan terjadi, kenapa Tuhan tidak mencegah, kenapa Tuhan tidak membasmi iblis. Kenapa Habil dibiarkan dibunuh oleh Kain? Kenapa? Jawabannya cuma satu ayat. Yaitu ayat yang seringkali di-share-kan oleh Pak Hendarto itu ya. Dan itu memang ayat saya yang saya juga sangat
Bukan ayat saya, yaitu ayat semua lah, ayat semua orang kan. Tapi ayat itu mencelikkan kita sedemikian rupa sampai menyimpulkan Roma 11 ayat 36 itu adalah pusat daripada seluruh Alkitab. Selain salib. Ya, maksudnya pusat daripada segala, kalau ditanya tujuan-tujuan semua diciptakan ini tujuannya apa? Tujuannya Roma 11 ayat 36. Tapi untuk bisa mencapai Roma 11 ayat 36, Allah menggunakan satu momentum yang sangat krusial, yaitu penyaliban Kristus. Itu. Jadi dengan kata lain, penyaliban Kristus adalah demi terjadinya Roma 11 ayat 36. Harus Kristus, harus mengalami salib. Jadi salib bukan hanya manusia-manusia diselamatkan, titik. Tidak. Salib ditetapkan Allah untuk mencapai satu poin yang terpenting. Roma 11 ayat 36. Apa itu bunyinya Roma 11 ayat 36? Ada yang mau menyebutkan? Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia kan kepada Dia. Lanjutannya. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Yes. Itu jawabannya, itu adalah kalimat terakhir. Ya, kalimat pertama memang sudah kelihatan sekali. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Tapi tidak selesai, titik lalu selesai, titik masih ada kelanjutannya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Wah. Sudah. Tidak ada yang bisa membantah. Dari ayat Roma 11 ayat 36 ini merupakan intisari dan kesimpulan keseluruhan Alkitab. Itu dirangkum di dalam Roma 11 ayat 36. Ya, kalau pusat daripada karya Allah itu kan salib Kristus. Tapi ini kalau seluruh Alkitab itu ya istilahnya diperas ya, seluruh Alkitab itu diperas, keluarnya itu Roma 11 ayat 36. Intisarinya itu sudah. Jadi Kristus disalib juga dalam rangka Roma 11 ayat 36. Wah, luar biasa kan. Kristus disalib itu bukan sekedar kecelakaan. Ada itu orang Kristen, saya pernah berjumpa itu dengan salah seorang jemaat tuh. Waktu saya jelaskan ini penetapan dan rencana Allah, kaget dia. Oh gitu ya Pak. Selama ini saya mengertinya Kristus mati itu karena kecelakaan, Pak. Itu bukan sengaja dalam rencana Allah. Tidak, itu kecelakaan, Pak, katanya. Wah, ya kamu belajar lagi lah, saya bilang. Coba teliti baik-baik. Itu sudah direncanakan Allah. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sudah di dalam penetapan Allah. Kristus hadir untuk menjalani salib. Dan semua adalah untuk menggenapi rangkuman tadi Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu. Bukan sekedar Kristus disalib, menjadi suatu karya yang begitu didramatisir sedemikian rupa karya Allah itu sampai membuat orang banyak terharu, menangis dan sebagainya. Itu yang terharu nangis itu justru tidak ngerti apa-apa.
Makanya banyak waktu Tuhan Yesus disalib itu, banyak orang-orang yang waktu lihat Tuhan Yesus lagi pikul salib itu, banyak wanita-wanita yang nangis, sedih melihat apa ini guru agung yang penuh dengan mujizat menyembuhkan banyak orang. Sekarang tidak berdaya, disalib sampai terjatuh-jatuh. Waduh, semua menangis. Lalu Tuhan Yesus bereaksi. Jangan menangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri. Wih, luar biasa. Ya, Tuhan Yesus tidak perlu dikasihani. Kasihanilah dirimu sendiri itu. Sadarlah dirimu itu. Aku sekarang sedang menjalani ya satu hal yang memang sangat mengerikan. Ya. Dan semua itu demi kamu. Tangisilah dirimu. Jangan menangisi Kristus. Wah, itu tajam sekali. Jadi banyak orang yang datang kepada Kristus itu cuma datang karena mungkin kasihan lihat Kristus yang disalib itu. Makanya mau datang pada Kristus. Bersimpatilah dengan Kristus. Ada yang pakai istilah empati, gitu, berempati. Kalau bersimpati itu terlalu dalam. Jangan simpati, empati aja. Kita berempati. Ya. Bagi saya tetap itu tidak penting. Entah mau empati, entah mau simpati. Kristus tidak membutuhkan empati kita. Kristus tidak membutuhkan simpati kita. Tangisilah dirimu sendiri. Kristus punya bagian sendiri, yaitu menjalani maut. Dan maut ini justru itu yang paling mengerikan bagi Kristus. Bukan iblis yang paling mengerikan bagi Kristus. Tadi saya sudah bilang iblis itu enggak ada apa-apanya. Sekali habis. Tapi kalau maut, Kristus harus mengalami peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu berpisah dengan Bapaknya. Untuk membayar hutang manusia, yaitu maut. Karena arti maut itu adalah terpisah dari Bapa, terpisah dari Allah. Dan Kristus mengalami itu. Itulah pembayaran maut. Dan itulah yang paling mengerikan. Dalam hidup Kristus yang paling mengerikan itu adalah harus berpisah dengan Bapa. Itu amat sangat dahsyat dan mengerikan bagi Kristus. Kalau lawan iblis itu enteng, gampang melawan iblis. Tuhan Yesus tidak pernah gemeter melawan iblis. Coba lihat di Alkitab. Pernahkah Tuhan Yesus terbirit-birit lari karena dikejar iblis? Konyol banget itu. Kalau ada peristiwa seperti kayak gitu kan. Iblisnya sangat garang, sangat besar, mau menerkam Kristus. Wah, Kristusnya lari terbirit-birit menjauhi iblis. Ada enggak peristiwa kayak gitu? Itu peristiwa pasti gila itu. Kalau kayak gitu. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kristus tidak pernah takut menghadapi iblis. Sehebat apapun iblis, kecil di mata Kristus. Nggak ada apa-apanya. Tapi maut yang harus dialami oleh Kristus itu adalah sebagian daripada nyawanya, boleh dikatakan gitu. Ya, separuh daripada nyawa Kristus itu sudah sepertinya mau habis. Karena harus berpisah dengan Bapa.
Wah, itu tidak bisa dibayangkan. Tetap tidak bisa dibayangkan. Ya, oke. Jadi kita makin lama makin mengerti lebih dalam. Wah, arti maut itu ya. Arti penebusan Kristus itu. Arti penebusan Kristus bukan demi Anda masuk surga. Kalau arti penebusan Kristus adalah demi Anda masuk surga, itu hanya untuk menyuburkan keegoisan Anda. Itu saya sudah ungkapkan di dalam acara seminar di Makassar. Tidak. Salib Kristus tidak demi untuk Anda masuk surga. Salib Kristus adalah untuk mendamaikan Allah, mendamaikan manusia dengan Allah, dan Allah dengan ciptaannya. Salib Kristus mendamaikan. Ya. Salib Kristus membuat orang yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah yang benar-benar Allah. Yang tidak mempunyai tujuan hidup, sekarang punya tujuan hidup yang sangat jelas. Itulah salib Kristus. Sekali lagi bukan perubahan moral ya. Salib Kristus itu tidak demi Anda mengalami perubahan moral. Tapi saya itu salah kaprah itu jawaban itu. Justru itu bukan jawaban iman Kristen. Oke. Makin belajar, makin memahami kebenaran yang sangat krusial ini, sangat penting sekali dan nilainya amat sangat besar. Ya. Oke, yang ke-9 sudah kita bahas juga bahwa Allah juga menetapkan kelahiran kembali. Ya, Yohanes 3:3, 5:7 dan Titus 3:5. Saudara kalau mau memahami kebenaran ini, saudara bisa lihat seminar saya yang barusan saja saya sampaikan di Makassar hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, kemarin kan, hari Minggu itu kan kemarin. Hari Sabtu itu kemarin dulu atau kemarin lusa. Jadi kalau tidak ada tindakan Allah melahir barukan, tidak ada orang Kristen bisa memahami kebenaran yang datang dari Allah karena mereka buta rohani. Mata rohaninya belum tercelik atau mata rohaninya tidak bisa melihat kebenaran ilahi. Nggak bisa. Karena buta. Makanya harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali sama dengan mata rohani dicelikan. Melihat kebenaran yang sejati. Dan Kristus mendamaikan antara manusia dengan Allah. Allah dengan manusia. Kristus mendamaikan. Oke. Lanjut sekarang yang ke-10. Penetapan pertobatan, internal calling, penetapan proses pengudusan, sampai penetapan kebangkitan dan pemuliaan. Dari Roma 8 ayat 29-30. Semua menunjukkan peristiwa-peristiwa dari awal sampai akhir itu semua ada di dalam penetapan Allah yang sempurna. Tapi penetapan Allah juga sekali lagi tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Seringkali manusia itu
Ya, saya heran mungkin karena sudah tertanam dalam mekanisme di otaknya ya. Pokoknya kalau ada penetapan Allah berarti manusia tidak punya tanggung jawab atau tidak punya kebebasan. Kalau ada kebebasan atau tanggung jawab manusia berarti Allah tidak punya penetapan. Selalu manusia bingung dua kutub itu. Tapi dalam reform itu ditegaskan bahwa memang semula yang paling awal adalah penetapan Allah atau rancangan Allah. Yang berikutnya adalah yaitu tadi lahir baru, mengenal Kristus, mengenal kebenaran, kemudian mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian makin lama makin memahami Alkitab, makin mencintai firman-Nya, bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Itu cara kerja Allah. Ya. Sehingga orang ini yang dipersiapkan untuk diselamatkan itu benar-benar memahami siapa Allah yang benar itu. Itu sudah di dalam penetapan Allah. Ya. Lalu penetapan pertobatan. Ada katanya yang bagian Allah sendiri, manusia tidak ikut-ikut, tapi ada yang manusia yang berperan. Seperti dianggap pertobatan itu manusia yang berperan. Tapi saya sudah tegaskan dan sangkal bahwa ini bukan kebenaran pendapat itu. Dan itu saya sudah sampaikan di Makassar baru-baru ini. Linknya sudah saya bagikan ya. Bagi teman-teman ada yang mau lihat kembali link dari Makassar itu silakan. Oke. Kita juga sudah sampai kepada internal calling. Jadi memang ada panggilan eksternal, yaitu semua orang yang hadir, misalnya di KKR atau di kebaktian, semua mendapat calling untuk bertobat. Lalu ada yang memang di antara semua yang calling, dipanggil calling, banyak yang masih pertimbangan, banyak yang masih kesulitan, banyak yang nggak mau meresponi calling, tapi itu calling untuk semua. Nah, tapi yang betul-betul bisa meresponi calling itu sampai betul-betul bertobat, dia adalah yang sudah dicelikan mata rohani. Dia yang sudah dilahirkan kembali sampai dia mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Jadi pertobatan itu bukan karya manusia. Pertobatan itu semua adalah karya Allah. Nampaknya manusia yang bertindak, oh saya ambil keputusan, saya mau percaya, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yang ambil keputusan. Seolah-olah manusia itu malah yang menentukan dia mau selamat atau tidak. Tapi kalau kita mau belajar Alkitab sungguh-sungguh, yaitu saya bolak-balik tekankan ini. Bukan kamu yang mencari aku yang mencari kamu. Itu sudah mematahkan semua teologianya Arminian. Habis di situ. Karena teologi Arminian itu percaya kita punya inisiatif, kita bisa berpikir, kita bisa mengambil tindakan. Itu semua dari kita. Allah di situ tidak menetapkan apa-apa. Kita yang menetapkan. Hebat amat kamu. Ya, bahwa yang menetapkan selamat atau tidak itu bukan Allah, tapi kita yang menentukan. Saya mau selamat apa tidak. Sombong amat ya. Tapi kalau kita lihat di Alkitab beberapa ayat, sangat-sangat menekankan bahwa pertobatan itu bukan manusia. Bukan hasil karya manusia, tapi karya Allah yang sudah menginsyafkan mata yang buta rohani ini, dicelikkan, disadarkan, baru ada pertobatan.
baru mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak, semua mengeraskan hati. Seperti itu. Oke, sekarang kita baca Roma 8 ayat 29 sampai 30. Silakan ada sukarelawan atau sukarelawati mau bacakan Roma 8 ayat 29 sampai 30. Silakan. Aku baca. Pak, saya baca. Baik, Pak Roni ya. Ya, Roma 8. Ya, Pak Roni, silakan. Roma 8 29 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Iya. Wah, kalau merenungkan ayat Roma 8 ayat 29 sampai 30 ini lengkap banget tentang penetapan Allah bagi manusia yang dipilihnya. Lengkap banget. Bukan kakap tuh ya. Lengkap, selengkap-lengkapnya. Ya, rancangan Allah itu seutuhnya, tidak terpecah-pecah, tidak tambal sulam, tidak, semuanya seutuhnya dari Alfa sampai Omega, dari rancangan awal sampai rancangan akhir, semua sudah di dalam penetapannya. Luar biasa kan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Lengkap ini. Ini juga dari Alfa sampai Omega, atau ini keseluruhan sistem keselamatan Allah dinyatakan di dalam ayat ini. Bukan keseluruhan Alkitab ya, keseluruhan sistem keselamatan yang dinyatakan Alkitab. Keselamatan yang datang dari Allah tentunya. Ya, ini ada kata-kata lagi. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tapi ayat ini juga dipakai oleh Arminius untuk meyakinkan ajaran Arminius. Memang luar biasa ya. Makanya ada orang bilang Alkitab itu multitafsir. Memiliki multitafsir yang tidak harus sama hasilnya. Mungkin juga bertentangan hasilnya. Tapi itu ya tetap semua dari Alkitab. Ngomong kosong kesimpulan itu saya tidak percaya. Mana ada Alkitab itu bermakna multitafsir, lalu kita bisa menafsirkan ayat seenaknya kita sendiri, menurut selera kita sendiri, menurut keinginan kita sendiri. Tidak. Semua itu sudah dalam rancangan Allah yang sempurna. Dan semua adalah untuk menggenapi yang sudah ditetapkan. Itu. Menggenapi semua yang telah ditetapkan. Baik. Kita lihat ayat ini sekali lagi ya. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Semula itu maksudnya dari sejak dalam kekekalan. Sudah ada yang Tuhan pilih. Tapi ternyata bahasa Inggrisnya ini ada sesuatu yang agak ganjel.
Dan biasanya orang-orang yang menolak reform itu akan membacakan bahasa Inggrisnya. Oh, itu kita kalau ditunjukkan bahasa Inggrisnya. Oh, itu kalau kita nggak tahu ayat itu dalam bahasa Inggrisnya, kita bisa kaget lihat ayat bahasa Inggrisnya dan mungkin kita jadi Armenia gara-gara ayat itu. Ya, coba tolong dilihatkan siapa yang punya kitab bahasa Inggris bisa coba di ayat 29 aja yang dibaca, silakan. For new itu berarti ditahu sebelumnya gitu. Nah, itu. For new. Jadi berarti dia sudah tahu sebelumnya begitu, Pak. Ya, berarti kan penetapan Allah berdasarkan kemahatauan Allah. Dari ayat ini ya. Kesannya seperti itu. Padahal saya sudah Iya. menyangkal ya bahwa penetapan Allah tidak berdasarkan kemahatauan. Coba saya kepingin tahu siapa yang mau menanggapi. Biar rame nih. Yang jelas Arminian memegang prinsip penetapan Allah itu berdasarkan kemahatauan Allah, bahwa orang itu nanti bakal bertobat, bahwa orang itu nanti bakal setia, bahwa orang itu nanti bakal rajin melayani, ya rajin mentaati firman Tuhan, ya hidup suci, wah pokoknya sempurna deh. Nah, karena Allah sudah tahu orang ini nanti bakal bisa bertobat dan hidupnya benar-benar konsisten, taat sampai mati. Nah, itulah yang ditetapkan Allah untuk selamat. Lalu memakai ayat Roma 8 ayat 29 ini, saya sharekan dalam bahasa Inggrisnya. Ya, ini kan bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya Authorized Version. Kenapa? Iya, maksudnya bahasa Inggrisnya harus bukan for new tapi for whom he chose. Maksudnya dia sudah pilih gitu. Oh, tapi tertulis Iya, makanya for new kok. Iya, Kita makanya rubah-rubah, enggak boleh dirubah dong. karena kan bahasa Indonesia pakai dipilihnya, Pak. Kalau dipilihnya berarti bahasa Indonesia berarti terjemahannya nggak tepat. Yang tepat tuh bahasa Inggris dong. Ya kan? Nih, for whom he did foreknew. Berarti yang Allah sudah tahu sebelumnya. He also did predestinate. Ya, dia juga sekaligus juga mempredestinasikan yang dia sudah tahu sebelumnya. Nah, ini dipakai oleh Arminian untuk meneguhkan bahwa memang Allah menetapkan berdasarkan Maha Tahu. Seperti yang tadi saya bilang, Allah sudah tahu bahwa dia nanti bakal bertobat, dia bakal setia, dia bakal taat sama firman, dia bakal menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bakal setia sampai mati. Ya itu yang ditetapkan Allah. Tapi kalau dia nggak setia sampai mati, dia menyangkal Tuhan. Oh ya, Tuhan akan batalkan keselamatannya. Nah, ini berdasarkan foreknew, foreknow. Nah, coba lihat bahasa terjemahan lain, Revised Standard Version. Ya, sama kan? For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. Nah, dipredestinasikan, ya, sudah ditetapkan untuk sesuai dengan image of his son,
gambar anaknya. Ditetapkan. Tapi ditetapkan berdasarkan volume. Oke, siapa yang mau menjelaskan ini? Siapa yang mau menjelaskan? Menanggapi ajaran Arminian versi Roma 8 ayat 29. Ayo. Jangan cuma seringkali kritik-kritik Arminian tapi jawab ayat ini tidak bisa. Silakan Pak Darmius, jagoan. Ya, malam Pak. Jadi kalau tadi yang dipaparkan seperti itu pemahamannya, artinya Tuhan Pak, terputus-putus Pak. Ya, jadi kalau pemahamannya seperti itu bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang yang nanti akan setia, taat dan lain sebagainya. Ya, artinya kan yang berotoritas itu kan yang manusianya dong. Yang memilih dan lain sebagainya. Iya kan? Dalam hal ini artinya kan Allah hanya sebagai cap stempel aja itu. Ngikuti pilihannya manusia kan? Ya. Kan ya? Nah, nanti kan bentrok tuh dengan ayatnya yang terkenal itu kan, Roma 8:36 itu. Iya kan? Bentrok itu, belum dengan ayat-ayat yang lain bahwa yang Allah yang memilih sebelumnya. Di Yohanes jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak dipilih atau dipanggil. Itu pasti berbentrokan dengan ayat, banyak sekali ayat. Ya. Kan begitu. Kalau hanya mempertahankan satu kata for no. Ya kan? Mempertahankan satu ayat itu, tapi kan nanti crash dengan ayat-ayat yang lain. Oke. Nah gitu kira-kira Pak. Ya, bagus. Cuma kan tetap bagi Arminian ya buktinya tetap for new. Iya toh. Pokoknya ayat ini arti pakai kata for new. Ya artinya kan satu ayat ini dipakai untuk pembenaran dan pembenaran ini crash kan, kontradiktif dengan ayat-ayat yang lain. Tapi mereka tetap bilang, loh ini Alkitabiah ini. Loh ya kan begini. Kalau begitu bicara Alkitabiah, ya kan? Ya udah, ayat itu satu. Kemudian kita bandingkan dengan dia pakai satu kata lah, bukan ayat itu. Iya. Bukan satu ayat itu, satu kata saja. Iya kan? Tetapi satu kata ini kan seolah-olah mengalahkan atau kontradiksi dengan begitu banyak ayat yang lain. Ayo, kalau mau seperti itu bicara Alkitabiah. Oke. Nah, persentasenya kan gitu Pak. Kira-kira. Jadi satu ayat lawan 1000 ayat gitu kan. Satu kata Pak, bukan satu ayat. Oh ya, satu kata lawan 1000 ayat. Kira-kira gitu Pak. Kalau mau bicara persentase oke. Oke. Alkitabiah ya oke gitu loh. Oke, kita terima dulu ya Pak Darmius menegaskan itu cuma satu kata, jangan mematahkan yang lain. Gara-gara satu kata aja. Good. Oke, yang lain silakan. Siapa mau kasih pendapat? Tokoh-tokoh reform ini. Pak Andi. Pak Markus, silakan. Ya. Allah tuh tahu karena berdasarkan tahunya karena berdasarkan penetapan, Pak. Tahunya berdasarkan penetapan. Iya. Bagus. Ini kata-kata yang dalam ini. Tahunya berdasarkan penetapan, bukan tahu dulu baru ditetapkan. Oh salah, dibalik Pak. Ditetapkan baru tahu. Gitu ya? Iya Pak. Nah, bagus itu. Itu sangat dalam itu. Tahu bukan tahu dulu lalu ditetapkan, tapi ditetapkan dulu baru tahu. Iya.
saya saya mengumpamakan kayak orang mau bangun rumah. Dia sudah menetapkan dulu nanti kamarnya di sebelah mana, garasinya sebelah mana, gini. Dia tahu loh. Kok kamu Ditetapkan tahu? dulu Ya, ya. aku yang menetapkan sih, makanya aku Iya. tahu. Gitu. Nah, Kira-kira begitu Pak Andi. kelihatannya diam-diam Pak Markus ini teolog juga ya. Enggak Pak, enggak. Enggak kok Pak, pengetahuan saya cuma apa? Cuma ini kebetulan aja begitu. Oke, ayo lanjut siapa yang mau nambahi berpendapat? Bagus itu. Pak Darmius tadi juga menekankan bagaimana satu kata mau melawan 1000 ayat. Mana bisa keseluruhan Alkitab mau dilawan dengan satu kata aja. Nah, tapi Pak Markus tadi lebih jelas, taunya Allah itu karena sudah ditetapkan dulu, baru tahu. Nah, ada statement begini. Gini, makanya yang benar itu tadi kan sudah saya balikkan. Allah tahu dulu baru menetapkan, atau menetapkan dulu baru tahu. Lalu ada orang yang bertanya begini, ya. Ada yang bertanya begini. Apa yang tidak ditetapkan Allah yang Allah bisa tahu? Tambah bingung lagi tambahan. Apa yang tidak ditetapkan Allah yang Allah bisa tahu? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Tambah kacau balau semua, tambah amburadul, bingung semua. Amburadul. Logikanya aja amburadul itu Pak. Konslet itu. Konslet. Ya, siapa pakar-pakar siapa ini yang mau bicara? Ya ini Pak Andi ya, dia juga kalau tadi Pak Markus bilang tetapkan dulu baru karena makanya dia tahu. Ya. Ini dia juga bilang kalau di ayat setelah dipilih dia kan yang tentukan, jadi ditentukan dan ditetapkan, lantas Allah tahu siapa yang dia pilih. Gitu. Iya. Kalau Betul. saya kok begini Pak, kalau saya begini ya, menetapkan dan tahu ya bareng kalau bagi Tuhan kok, nggak ada urutan-urutan. Ya kalau logika kita aja, artinya kan gini, Dia maha menetapkan, Dia maha tahu, ya kan? Kalau bagi Allah dari perspektif Allah, ya penetapan dan tahu itu bareng. Kita saja memahaminya, karena kita kan di dalam waktu. Iya, benar. Ada kronologi. Benar. Kalau bagi kita tuh ada urutan, ada kronologi. Tapi kalau bagi Allah, ya tetap ya tahu. Dia tetapkan ya dia pasti tahu. Udah, itu nggak bisa dibolak-balik. Tapi tidak mungkin dia tahu lalu baru ditetapkan, Pak. Enggak, Pak. Itu bareng. Kalau bagi Tuhan tuh bareng. Nah, tapi bareng itu ternyata logikanya, urutannya, mana yang duluan, tahu dulu baru ditetapkan, apa ditetapkan dulu baru tahu. Nah, dua perspektif kalau gitu kita bicara, Pak. Kalau dari perspektif Tuhan, penetapan dan tahu itu bareng. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita manusia, untuk karena memahami di dalam untuk memahaminya kita perlu begitu mengerti Pak. Dalam urutan. Ya. Ada kronologis urutannya yang benar. Kan tadi ada dua kemungkinan urutannya. Tahu dulu baru ditetapkan atau ditetapkan dulu baru tahu. Ya itu jawabannya. Harusnya memang ditetapkan dulu baru tahu. Iya, kalau bicara itu tentu, Pak. Karena kita di dalam waktu ada penetapan, ada rancangan misalnya. Baru kemudian makanya harus ngerti pertanyaan tadi saya itu ya. Pertanyaan jebakan sebetulnya ini. Yaitu apa yang tidak ditetapkan Allah yang Allah bisa tahu. Ngerti enggak maksud pertanyaannya ini?
Jangan bilang itu logika kacau, tapi maksudnya ngerti nggak itu pertanyaan itu? Ya kan nggak ada yang nggak pernah ditetapkan oleh Allah kan, Pak? Nah, Iya kan? Kan begitu. yes. Retorikanya kan? Kita balik juga retorika dengan retorika juga. Kan nggak ada yang nggak ditetapkan oleh Allah. Nah, Iya kan? Itu nangkepnya di situ justru. Iya. Karena tidak akan pernah ada sesuatu yang tidak ditetapkan. Iya. Tidak pernah ada. Nggak pernah ada, Pak. Jadi kalau tidak pernah ada, Allah tahu yang tidak pernah ada. Mana ada Allah tahu yang tidak pernah ada. Ya tidak ada toh. Memangnya tidak ada kok tahu apa. Misalnya Andi Halim tidak pernah ditetapkan ada. Berarti ya tidak pernah ada kan Andi Halim itu. Lalu dalam pengetahuan Allah ada Andi Halim. Tidak mungkin. Ngerti ya maksudnya? Jadi tidak ada yang Allah bisa tahu yang tidak ditetapkan. Tidak ada. Artinya yang dia tidak tetapkan ya tidak harus dia tahu gitu. Bukan tidak harus tahu, memang tidak ada, memang Tidak ada yang dia tidak tahu, gitu. Maksudnya tidak pernah ada pengetahuan yang tidak pernah ada. Sesuatu yang tidak pernah ada, ya tahu apa tentang sesuatu yang tidak pernah ada. Ya tidak ada toh pengetahuan terhadap yang tidak ada. Pengetahuan terhadap yang tidak ada. Pengetahuan apa itu? Memang tidak pernah ada kok. ini dalam dan menjebak. Ya, jadi ini yang tadi saya bilang itu dalam sekali. Pengertian itu sangat dalam bahwa Allah itu tahu tentang apa sih? Tahu tentang yang sudah ditetapkan. Kalau yang tidak pernah ditetapkan, tidak pernah bakal ada. Dan karena tidak pernah bakal ada, Allah pun tidak akan tahu yang tidak pernah bakal ada selamanya. Tidak ada pengetahuan tentang yang tidak ada itu tidak ada. Ya. Misalnya binatang cecak itu tidak pernah ada di muka bumi selama-lamanya. Lalu ada pengetahuan tentang cecak. Ya berarti pengetahuan tentang cecak itu ngawur karena tidak pernah ada namanya cecak itu. Paham ya? Oke. Nah, ini akan lebih mantap lagi ini. Artinya yang tidak ada ya tidak ada begitu ya Pak Andi ya. Apa? Artinya yang tidak ada ya tidak ada gitu. Iya. Yang tidak ada jangan dikarang-karang. Nanti Allah berbicara kepada saya. Padahal tidak pernah ada itu. Ya, ngawur toh berarti. Pendeta-pendeta yang ngomong Allah bicara sama saya. Padahal tidak pernah bicara. Ya ngawur dong bicaranya. Kapan Allah bicara sama kamu? Hah? Ngarang-ngarang ya. Ayo, siapa lagi mau nambahkan? Sudah selesai? Nah, sekarang saya mau jelaskan ayat itu. Ya, pakai kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Inggris itu. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brethren. And those whom he predestined,
predestined. He also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. Nah, sekarang membahas ini tadi. Kesannya memang kalau dari kalimat ini, kesannya itu adalah dia tahu dulu baru menetapkan. Coba, ini ya kita harus fair ya. Memang kalimatnya itu kok kesannya memang begitu ya. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to be the image of his son. Jadi yang dia sudah tahu sebelumnya, dia juga mempredestinasikan. Jadi terkesan bahwa dia sudah tahu sebelumnya, baru dia menetapkan. Tapi ternyata terjemahan foreknew ini diteliti oleh para pakar teolog. Sebetulnya artinya bukan dia tahu lebih dulu, bukan. Dia tahu semua, itu maksudnya. Dia tahu semua. Dia kenal semua. Dan orang yang dia pilih pun dia kenal. Dia tahu. Itu maksudnya. Foreknew di sini itu dia mengenal. Siapa yang dia pilihnya itu dia mengenal. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lama, terjemahan lama, itu lebih tepat menerjemahkan ini. Kesannya kalau dalam terjemahan yang baru, malah foreknew-nya itu hilang. Nggak tahu ini ada kesengajaan menghilangkan foreknew ini, atau memang nggak sengaja, saya nggak tahu. Tapi dalam terjemahan lamanya, foreknew-nya ini diterjemahkan. Nah, sekarang coba kita lihat terjemahan lamanya. Ya, ini ya terjemahan lama. Nah, perhatikan. Karena orang yang dikenalnya terdahulu, ia itu juga ditetapkannya terdahulu akan menjadi serupa dengan teladan anaknya. Supaya ia itu menjadi anak sulung di antara beberapa bangsa. Saudara perhatikan, karena orang yang dikenalnya terdahulu, ia itu juga ditetapkannya terdahulu akan menjadi serupa dengan anaknya. Dikenalnya. Jadi Allah mengenal siapa yang dia pilih. Tapi bukan berarti dia mengetahui lebih dahulu bahwa dia akan setia, dia akan taat kepada Tuhan, dia akan mengikuti hukum-hukum Allah. Ya, dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan. Itu bukan pengetahuan lebih dulu tentang hal itu. Itu Allah sudah mengenal terlebih dahulu siapa yang dia mau pilih. Dan Allah mengenalnya, Allah menetapkan orang-orang yang dia pilih. Kenapa kenalnya itu? Kenalnya karena itu adalah gandum, bukan lalang. Kenalnya itu kenapa? Karena itu adalah domba, bukan kambing. Paham? Ada ayat Pak Andi yang mengatakan bahwa dia kenal siapa yang menjadi miliknya kan? Ada, Yes. ya itu. Nggak tahu di mana Betul itu Pak. sekali. Coba dicari ayatnya itu. Dia mengenal siapa yang dia pilih. Dia mengenal orang-orang kepunyaannya. Ada ayatnya itu memang. Silakan, ada yang mau bacakan? 2 Timotius 2 ayat 19. Oke. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan.
Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah, berarti ayat ini karena orang yang dikenalnya itu sudah kepunyaan Tuhan. Sudah dalam ketetapannya. Jadi Allah mengenal siapa yang Allah mau tentukan untuk diselamatkan. Tuhan mengenal dan itu dombanya tentu. Makanya dikatakan gembala itu mencari domba yang hilang. Bukan mencari kambing. Ya kan? Itu. Oke, ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Saya beri kesempatan teman-teman untuk menanggapi. Ini otoritas mutlak Allah ya Pak Andi dalam hal penetapannya untuk orang-orangnya, untuk dombanya gitu. Iya, betul. Halo? Ya, Ya. Pak. Ayat ini apa eksklusif hanya untuk apa tadi? Internal calling saja, Pak? Yang tadi istilah Bapak. Halo? Ini Ada oh kaitannya? iya dong, ini kan ditulis selanjutnya, dipanggilnya kan di ayat 30 itu. Dipanggilnya. Oke. Jadi artinya ayat yang mengatakan bahwa aku datang ke dunia bukan untuk apa itu namanya? Aku datang, ada ayat apa ya? Sebentar. Aku datang bukan untuk Memanggil orang benar tapi orang berdosa. Ya. Itu apa namanya? Panggilan umum gitu ya, Pak ya. Nah, kalau yang ini spesifik untuk internal calling begitu ya, Pak? Kira-kira. Oh iya, betul. Begitu ya, Pak ya? Betul sekali. Oke. Karena kalau nggak dipahami, kita sulit juga nih memahami ada internal calling sama yang general calling, begitu ya, Pak ya? Yes. Oke. Terima kasih, Pak. Tapi pada Pak Darmius itu Ya. statement yang Tuhan berikan saya rasa untuk supaya orang tidak bingung bahwa dia datang untuk panggil orang karena cenderung manusia itu menganggap dirinya benar padahal sudah jatuh fall gitu. Artinya di situ statement Tuhan Yesus itu dia menjelaskan kondisi status manusia. So dia datang untuk memanggil orang yang berdosa bukan orang benar. Betul. Gitu. Sedangkan kalau ini kan internal calling ini memang adalah pemilihan kan ini. Ya, konsekuensi dari pemilihan Allah. Eksklusif lah. Ini katakan eksklusif ya. Eksklusif ini sudah kan ayat ini yang dipilihnya kan. Gitu. Ya. Daripada yang general calling itu kan. Nah, general calling kan tadi memang nantinya kan kaitannya dengan amanat agung itu kan. Gitu ya, Pak ya. Kalau saya bilang itu bukan general calling, Pak. Bukan. Yang aku datang. Itu statementnya itu statementnya Tuhan Yesus untuk ini karena orang-orang ahli Farisi kan merasa mereka menganggap mereka yang paling benar gitu. Jadi itu statement Tuhan Yesus untuk mematahkan mereka punya ini kesombongan gitu. Tapi itu bukan general calling. Saya tidak melihat itu sebagai general calling. Bagaimana Pak Andi? Memanggil orang berdosa. Kita lihat konteksnya dulu deh. Oke. Ayat itu di mana ayatnya? Itu kalau nggak salah waktu itu Pak Tuhan Yesus itu ada pelacur apa gitu itu mereka itu terus diperdebatkan gitu
Makanya Tuhan Yesus bilang, saya datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi untuk orang berdosa. Kalau tidak salah, ingat ya. Iya, Yohanes ya Bu ya. Yohanes berapa? Kayaknya tunggu dulu. Bisa nggak kalau kemudian dipahami dalam konteks keseluruhan bahwa semua adalah orang berdosa kan? Makanya dia datang kepada dunia kan begitu. Iya kan? Oke, saya pahami bahwa konteks-konteksnya itu kan mematahkan kesombongan si Farisi ya Bu ya. Kan gitu ya Bu ya. Iya, iya. Harapan kepada si orang Farisi kan. Lukas 5 ayat 32 itu kalau tidak salah. Oke, konteksnya. Tapi kan bukankah sebetulnya di mata Tuhan kita di Farisi sebetulnya. Betul kan kira-kira gitu. Apa ayatnya bunyinya bagaimana? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu Lukas 5 ayat 32. 32. Oke. Lukas 5. Aku datang. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus itu. Iya, oke. Iya. Lewi pemukul cukai mengikut Yesus, ya kan? Sini ya, kalau saya tafsirkan Lukas 5 ayat 32 itu memang menanggapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa dirinya tidak berdosa. Ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Memang ayat ini tidak khusus jelas menunjukkan bahwa ini adalah untuk orang pilihan atau untuk general calling. Tidak ada indikasi khusus itu. Tetapi memang mau menunjukkan kepada orang Farisi ahli Taurat yang merasa dirinya benar dan tidak memerlukan pengampunan. Tapi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang memerlukan tabib itu memang orang sakit. Dan aku tidak datang untuk mencari orang yang benar, karena orang benar tidak memerlukan tidak memerlukan untuk disembuhkan kan, orang benar itu buat apa, tetapi untuk mencari orang berdosa, yaitu orang yang menyadari dirinya berdosa. Nah, tetapi kalau mau dikejar terus seperti yang tadi Bu Willy bilang, orang yang menyadari dosanya dan akhirnya memerlukan Kristus, yaitu pasti orang pilihan. Itu pasti orang pilihan. Karena kan bukan hanya sekedar merasa berdosa. Banyak orang merasa berdosa tapi tidak memerlukan Kristus. Berarti merasa berdosa di sini bukan dosa-dosa juga secara umum ya, tapi dosa yang benar-benar dalam konteks untuk itulah juru selamat datang. Bukan untuk dosa-dosa yang dikenal secara umum, tapi dosa yang disadari oleh orang pilihan. Dan dosa yang disadari oleh orang pilihan itu yang membawa dia datang kepada Kristus. Dosa-dosa yang lain tidak perlu datang pada Kristus, dia selesaikan sendiri dosanya. Karena dia merasa sanggup untuk bisa menyelesaikan dosanya. Gitu kan? Kalau konteks yang kita lihat di Lukas pasal 5 ini. Nah, ini juga kita belajar cara menafsirkan Alkitab ya, bahwa siapa yang dimaksud dengan berdosa. Bukan dosa-dosa
pada umumnya, tapi dosa yang membawa orang datang kepada salib. Ya, siapa yang membawa datang pada salib? Ya pasti Roh Kudus lah. Dan itu spesifik ya untuk orang pilihan ya, bukan sekedar. Oke, sudah. Tanya Pak Andi. Silakan Pak Roni. Nah, kalau kita lihat di Matius 22 ayat 14, pernyataan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir di ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, itu konteksnya tentang perjamuan kawin itu Tuhan Yesus sedang mengajarkan, sedang mengutarakan predestinasi dan eksternal internal calling sekaligus, betul nggak Pak kira-kira? Yes, benar. Dari ayat 14 saja sudah termasuk itu external calling dan internal calling. Dari ayat 14. Terima kasih Pak, jelas. Ya. Banyak yang dipanggil itu eksternal. Sedikit yang dipilih internal. Oke, bagus. Ya, sudah mendekati jam 9, teman-teman. Ya, mau tanya bisa Pak? Pak Andrew, silakan. Iya, begini Pak, ini ada orang yang merasa dirinya nggak sempurna, masih di dalam dosa gitu ya Pak. Terusan dia kok bisa tahu dan juga bisa ngatur Tuhan gitu loh Pak. Itu apakah dalam mengatur Tuhan itu hanya imajinasinya dia atau ilmu pengkhayalannya dia gitu Pak? Mohon petunjuk Pak. Wah, ya. Oke. Ada orang yang menyadari dosanya. Gitu ya? Atau merasa dirinya tidak layak. Iya, betul. Karena saya sendiri, Pak, saya kalau benar-benar belajar untuk benar gitu, Pak ya. Misalkan kalau baca Alkitab ngerti semua, tapi kalau ada pikiran sedikit yang nggak benar gitu, Pak, blank, nggak bisa sama sekali, nggak ngerti apa gimana gitu Pak. Jadi ada orang yang nggak merasa dirinya bersalah gitu. Oh, saya orang manusia berdosa, iya. Tapi kok dia bisa ngatur Tuhan gitu loh. Seolah-olah Tuhan kok bisa wah Tuhan begini-gini, ngerti jalan pikirannya Tuhan gitu loh. Seolah dia lebih dari Tuhan. Nah, apa Pak? Apa itu hanya khayalan saja atau apa Pak? Mohon penjelasan. Ya. Oke, bagus, sudah jelas. Jadi ada orang yang merasa dirinya nggak layak atau berdosa, tapi bisa merasa kenal Tuhan, ngatur-ngatur Tuhan, ya, tahu segala pikiran Tuhan, padahal merasa dirinya berdosa dan tidak layak. Jadi ini merasa kalau berdosa dan tidak layak kan berarti merasa, aduh aku begitu kecilnya, aku begitu rendahnya. Tapi bisa ngatur-ngatur Tuhan atau bahkan, aku tahu semua tentang Tuhan. Jadi di satu sisi dia itu begitu rendahnya, di satu sisi dia begitu tingginya. Yaitu namanya kontradiksi itu kan paradoks, itu kontradiksi. Maksudnya begini ya, orang yang menyadari dosa-dosanya oleh pekerjaan Roh Kudus, itu membuat dia datang kepada Kristus, bertekuk lutut di salib Kristus, dan dengan hati yang hancur. Hati yang hancur. Tidak akan orang itu datang kepada salib Kristus dengan membusungkan dadanya. Ini loh aku. Orang yang tahu banyak tentang Allah itu tidak. Dia akan sadar ketidaklayakannya, kehinaannya, ketidakpantasannya. Yaitulah
orang yang menyadari dosanya karena Roh Kudus. Tapi ada orang yang menyadari dosanya, tapi dia menikmati dosanya, tapi dia merasa dia begitu dekatnya dengan Allah. Nah, ini yang bagi saya itu kontradiksi. Ya. Makanya saya pernah bilang, yang namanya paradoks Alkitab itu adalah orang yang makin dekat dengan Allah adalah orang yang makin dibukakan betapa dia tidak layaknya di hadapan Tuhan. Itu baru kebenaran ortodoks. Paradoks ortodoks. Kebenaran paradoks. Ya. Yaitu orang yang makin mengenal kebenaran, orang itu makin sadar, aku banyak yang tidak tahu apa-apa. Karena dia mulai mengenal kebenaran. Tapi kalau orang tidak pernah kenal kebenaran, merasa tahu semuanya. Oh, itu gampang, itu cuma ini toh kok angeli. Merasa sudah banyak tahu. Itu menunjukkan orang nggak tahu apa-apa. Tapi kalau orang mulai tahu kebenaran, dia makin tahu banyak hal yang dia sebenarnya tidak tahu. Nah, itu baru paradoks. Orang yang makin dekat kepada Allah, orang yang makin menyadari dirinya, betapa hinanya dia di hadapan Allah. Dan tidak mungkin dia menyombongkan diri, tapi dia mau datang kepada salib Kristus. Tadi saya bilang, dengan hati yang hancur di hadapan Allah. Sehingga pernah pemazmur mengatakan bahwa persembahan yang benar di hadapan Allah adalah datang dengan hati yang hancur kepada Allah. Bukan orang yang makin merasa dirinya begitu sucinya atau begitu dekatnya dengan Allah atau tahu segala hal tentang Allah, ya omong kosong itu. Ya. Oke, demikian teman-teman. Apa sudah jelas Pak Andrew? Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Ya, karena sudah jam 9, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesai sampai di sini ya. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya minta yang pimpin doa adalah Bapak siapa ya? Yang enggak pernah saya minta doa itu siapa itu? Saya kok bingung. Kelihatannya semua sudah pernah saya minta doa. Oke, yang pimpin doa Ibu Leni ya. Bisa pimpin doa Ibu Leni? Baik, tapi minta maaf ini enggak bisa. Ya, enggak apa-apa. Masih. Terima kasih atas semuanya. Wait. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, khususnya hamba sendiri, boleh mendapat kesempatan untuk belajar, walaupun masih terlalu banyak yang belum hamba mengerti, tapi hamba boleh ikut belajar di Komsel ini. Sungguh Tuhan, hamba bersyukur, berterima kasih. Tuhan, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah dapat mengikuti, yang belum dapat mengikuti, biarlah pada saat-saat kesempatan berikutnya boleh ikut dalam kesempatan ini. Terima kasih juga Pak Andi yang sudah memberikan kami pengarahan, pencerahan, dan berikan kekuatan kembali kesehatan. Beliau sudah melayani Engkau di Makassar. Tuhan tolong sehingga pulih kembali kekuatan kesehatannya dan tambahkan hikmat kepada beliau juga keluarganya.
Terima kasih Ya. Bapak untuk kesempatan saat ini. Biarlah untuk kesempatan berikutnya kami tetap boleh belajar Tuhan untuk mengerti lebih banyak lagi, lebih tahu lagi mengenai kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu memohon. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.